Subhanahu wa ta'ala. Innal hamdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mengenalkan diri dulu deh. Saya Rola. Kenal Pak Ustaz. Siapa dulu ya kan? Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, nama saya Ustaz Muhammad Abdullah. Saya pun kulit dulu. Mak saya ada bagi nama ada Muhammad, tapi setiap Pak Rani, Kak Surul, tak ada nama Muhammad. Ustaz Abdul, kadang-kadang saya sedih. Sebab kalau ketemu dulu, kita nak buat nama tu, potong nasi tumpah kan. Jadi setiap Kak Surul itu saat itu bagi Ustaz Abdul ya. Sebab nama itu ialah sebuah doa. Kenapa kita disunahkan menggunakan nama depannya Muhammad atau Ahmad? Sebab yaumil akhir nanti kita akan dikumpulkan dan disebut satu persatu Ahmad, Muhammad, kita tuh serono. Itu yang pertama. Yang kedua adalah doa tafa'ulan. Muhammad atau Ahmad itu digelari Allah. Jadi kita tafa'ulan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya berkhidmat di tempat yang sahih di Bukit Sayo. Di Mas Nawalah, di jalan ke tempat Pak Mama sama itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Pak Imam, di Surah Hati, untuk akti surah agama. Kalau misalkan di saja itu masih nakir, tapi kalau ada akti marifat. Dulu lafaz Allah lafaznya ilahun. Para ulama bingung, pening para ulama itu. Kalau misalnya lafaz ilahun ini memasukkan Tuhan selain orang Islam. Batu yang kita sembah itu namanya ilahun. Batu yang kita sembah itu namanya ilahun. Bentuk apapun yang kita sembah itu namanya ilahun. Ini tak boleh kita lompat ilahun. Makanya para ulama dulu mengasih namanya al. Jadi lafaz Allah. Kalau sudah Allah, ma'rifah. Sebagaimana dalam kitab Al-Surah, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif. Alhamdulillah, ini kan musim kemarau. Saya panas. Alhamdulillah hujan tiga rahmat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita lapangkan kesyukuran kita. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan lagi peluang. Maknanya Allah masih sayang lagi di kita. Peluang untuk hidup. Tak tahu esok hidup apa enggak. Sebab tak ada jaminan Al-Quran dan hadis kita esok hidup lagi. Betul? Tak tahu pastinya selepas sholat qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak tahu tidak qalu. Sakit Allahu akbar. Makanya kita kalau misalkan masih hidup lagi, maknanya Allah sayang kita. Satu, yang kedua, Allah nak selesaikan urusan kita ke dunia ini. Jadi maknanya kalau kita hidup lagi, rezeki kita masih ada dan urusan kita tuh banyak lagi belum diselesaikan. Apalagi yang berhubungan dengan hablullah atau hablum minan. Jadi yang ini jangan kira kok alhamdulillah sehat, cerdas, Allah masih sayang lagi. Iya, tapi nanti ada tanggung jawab gitu. Ya. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah SWT kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya tanya, sini semua umat Nabi ya? Ya. Jawab kuat. Ya. Itu kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, tapi kalau saya tanya Nabi betul gak ini umat Nabi? Nabi kata, betul lah. Macam kenal ya. Atau misalnya saya tanya, tuan-tuan dan puan-puan, betul jadi hamba Allah? Iya, Rasulullah, hamba Allah. Tapi kalau kita tanya Allah, betul Allah ini hamba Allah? Atau Allah? Belum pernah hafal pun, kasih tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, artinya kalau misalkan kita masih mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, Allah sebagai Tuhan kita, itu karena kita mengakui. Artinya apa? Belum ada legalitas Nabi Muhammad atau Allah mengakui sebagai umatnya dan sebagai hamba-Nya Allah. Ya, karena kita Islam ini Islam sebab apa? Sebab
keluarga kita, sama ayah kita Islam, makanya kita masuk Islam. Saya bawaannya ke keluarga gitu, namanya Anwar, kita Pak Anwar. Saya tanya, Islam, ayah awal Islam, iya Ustaz. Kenapa tak masuk agama lain? Tak boleh, sebab sebab ayah saya Islam. Jadi ikutlah. Sedangkan syarat Islam itu ialah bukti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Sudah pernah mengucap kalimat syahadat? Nak masuk Islam? Pernah? Oh, pernah Ustaz, masa nak nikah. Itu nak nikah, bukan nak masuk Islam. Pernah Ustaz, tinggal sholat. Itu pun cikgu kapal bagi. Kita nak sholat, kita baca tahiyat awal, tahiyat akhir. Di situ ada Allahumma sholli ala Muhammad. Ada Ustaz, tapi itu bukan kita masuk Islam. Sedangkan dalam bab PK sendiri mengatakan kalau kita nak masuk Islam, maka harus mengucap dua kalimat syahadat. Betul? Masih baik, makanya nanti kalau misalkan Muslim nih yang nikah Malaysia nih, alhamdulillah kalau sudah nikah itu betul selamat. Sebab apa? Sebab nanti meskipun dia tak sholat, tak mengaji, tak puasa, tapi dia tak pernah mengucapkan artinya di kalimat syahadat, itu pun ketika nikah nanti Allah akan angkat. Tapi dulu di sana lah, di sebelahnya tuh, tidak di sebelah itu apa namanya? Tahu tuh. Jadi diayat dulu kan, direndam dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita kembali ke tadi. Kalau misalkan kita mengakui umat, semua orang boleh, tapi kita nak melaksanakan itu. Sebab ada yang mengatakan kalau misalkan kita ihya fi sunnah selamat. Kita mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya syahadat itu asyhadu, saya nampak. Maknanya asyhadu alla, saya nampak Allah, wa asyhadu anna Muhammadan, saya nampak Allah dan nampak Muhammad. Pernah tuan-tuan nampak Muhammad dan nampak Allah? Pernah tak? Pernah? Tak pernah? Saya hari-hari nampak. Tak pernah. Iya, sebab apa? Asyhadu itu kalau misalkan saya tanya, tuan-tuan kalau baca syahadat, makna itu nampak Allah dan nampak Muhammad, baru sah Islamnya tuh. Makanya keimanan orang-orang dulu, para khalifah, para sahabat, para tabi'in, mereka Islam sebab nampak Muhammad. Tak ada hilafiah, tak ada perbedaan putus sana putus sini. Tak ada, sebab apa? Ada Nabi. Ada permasalahan dari Meru, datang ke Nabi, jumpa Nabi ke KL. Ada permasalahan ke sebentar, jumpa Nabi. Kata Pak Jaya ada masalah, jumpa Nabi. Sekarang hilafiah. Kita kembali pada syahadat tadi. Hilafiah itu perbedaan, ya. Jadi maknanya kalau misalkan kita nampak Muhammad dan nampak Allah, artinya bagaimana? Oh, ternyata apa itu artinya asyhadu. Kalau misalkan betul mengucapkan syahadat tapi tak nampak Allah dan nampak Muhammad, la yasihu syahadat, la yasihu al-islam. Enggak sah syahadatnya dan enggak sah Islamnya. Ayo. Ini Islam apa bukan? Jangan bohong aja. Saya takut nanti. Artinya apa? Maknanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, asyhadu itu kalau kita belajar takdir bimana itikad, keyakinan. Asyhadu bimana keyakinan artinya kita meyakini adanya Allah. Apa adanya Allah? Buktinya apa? Hadhil makhluk. Adanya makhluk. Ini puan-puan yang cantik-cantik, yang handsome, subhanallah, bukan sering aja. Lepas sholat maghrib di jamaah, ganjarannya 27 aja. Betul ya? Tapi kenapa orang ramai tak buat? Lebih suka kata Imam Ahmad, lebih suka kata medan-medan orang kata lah. Tak syukur berjamaah sebab apa? Pahala itu tak nampak. Kita sholat maghrib, sholat isya berjamaah, Allah bagi 27 derajat. Kalau Ustaz, semua orang tahu, kamu pun tak pula. Kita sholat kasih subhanallah tuan-tuan dan beban yang dirahmati Allah. Kalau Allah bagi, salam. Tengok aku kan, 27 ringgit. Alhamdulillah. Kompok, isya itu 200 kata. Kenapa? Nak masuk surah penuh. Itulah manusia. Kalau benda nampak, real, baru nak buat. Tak nampak, buat tak tahu ini. Nantilah, urusan nantilah. Apalagi kalau Allah bukan tak kuasa, Allah kuasa. Pun fayakun, kata Allah. Kalau misalkan Allah bagi keesaan dunia ini, oke, pahala mengaji, pahala sholat Allah bagi. Sholat isya berjamaah, assalamualaikum, Pak 27 tebikar. Alhamdulillah, Allah. Tapi Allah bagi rahasia, Allah bagi uji iman kita. Makanya di situ asyhadu itu mana ini buat keyakinan kita.
Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhannya orang Islam, kita yakin. Makanya semuanya adalah ilallah dan akan kembali kepada Allah. Min Allah ilallah, dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya harta yang Allah bagi itu adalah pinjam. Istri cantik, molek, itu adalah pinjam. Kereta cantik macam manapun itu adalah pinjam. Suatu saat Allah ambil, tetap nangis. Logiknya macam ini. Contoh, kita pergi ke Tesco, operator, lepas operator, pas kereta kan. Pas itu ada orang Bangladesh, biasanya kerja itu orang Bangladesh, gitu kan, orang Myanmar, seperti itu kan. Tak tahu dia cakap apa. Oke, kita titip kereta itu, kita pergi 1 jam, 2 jam. Nanti Bangladesh itu hanya jaga saja. Lepas jaga 2 jam kita pergi shopping, sudah balik kita ambil kereta itu. Bangladesh seperti itu nangis tak? Nangis tak dia? Ketika kereta yang dia jaga itu kita ambil, nangis tak? Nangis? Tak ada. Tapi kenapa kalau misalnya kita diambil istri kita lebih dulu, suami kita diambil lebih dulu, anak kita yang salah diambil oleh Allah lebih dulu, harta kita yang kita banyak hilang begitu aja, kenapa kita nangis? Sebab ini nak menerapkan di mana asyhadu. Nah, kita pengen tinggi-tinggi Al-Fatihah asyhadu diyakini dengan betul. Sebab apa? Tanamkan dulu tuh. Makanya orang-orang dulu khalifah gabung tak ada istilah korupsi, tak ada istilah rasuah. Sebab apa? Di manajemen bawahnya itu oleh Nabi. Buat imannya dulu, manajemen kolbu, baru dia jadi pemimpin. Jadi tak habis. Kalau di Indonesia, KPK itu ketua komisi pemberantasan korupsi ke Indonesia ada. Sekarang sudah terbilang. Sebab apa? Manajemen kolbunya pula. Jadi imannya belum kuat, sudah jadi pemimpin. Nampak benda-benda yang habis. Tanda dan buah-buahan yang dilafalkan Allah. Ya, jadi mana asyhadu, makanya yang ucapnya balik-balik nanti ke rumah mengucap syahadat asyhadu Allah ilaha illallah. Saya masuk Islam secara tam dan sempurna. Dan kalau misalnya kita sudah meyakini semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah, apapun itu bentuknya, bentuk dan buah-buahan yang dilafalkan Allah. Contoh, kita banyak harta, kita tanam bagi saudara. Hati-hati itu. Allah akan kirim namanya makhluknya itu. Ambil itu. Harta itu harta yang kita ambil itu. Yang mana harta itu kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tanggung. Contoh, kena elo tidak lagi Allah turunkan hujan jadi elo tidak santai-santai kan. Tak tahu mungkin longsor, tak tahu tsunami. Itu Allah bagi teguran kepada kita. Tegurannya apa? Nasib baik Allah tegur bagi makhluk. Kalau misalnya Allah tegur seluruh malaikat Jibril, apa yang jadi? Waktu saya semalam buka 4, ada 4 pelajar lanjut balik dari umroh dapat 1 minggu. Satu saya diajak sama Ustaz dulu. Ya Allah, dia saya pegang tuh sudah tak ini malam tuh 12 balik tuh dia kumpul 3 dengan mati berdiri juga kan. Pegang sudah segitu dan keluar guna mesin dia sedot. Subhanallah, kalau kita sudah kasih dulu, apa yang saya bawa dalam perempuan ini namanya? Apa yang kita bawa? Tidak mata bani Adam inqata amalu. Kata Nabi, tidak ada yang kita bawa. Tapi sini alhamdulillah soleh dan soleh kuat. Subhanallah. Ya, tuan-tuan dan bapak yang dirahmati